Fufafa juga belum dibuktikan. Ayo dibuktikan. Tapi yang paling menarik, kejadian beberapa bulan terakhir ini sudah jadi wakil presiden. Dia kan tetap punya akun tuh si Gibran itu, Gibran @gibranrakabuming. Ya. Memfollow akun situs judi online. Waduh. Ada 3 lagi. 3 situs Tiga yang situs. di-follow oleh Iya. akun itu ya. Iya, dari IG dia tuh memfollow itu. Dan itu sudah dijawab resmi oleh Setwapres. Tapi jawabannya ini yang konyol banget. Apa itu Mas? Sudah unfollow kok sekarang. Sudah unfollow. Itu sama saja orang mencuri. Kemudian ketahuan. Iya. Sudah saya kembalikan. Kembalikan lagi. Karena ketahuan. Iya, ketahuan. Coba kalau nggak ketahuan ya. Lanjut ya. Iya, jadi ini sebenarnya sudah benar-benar memalukan. Obrolan aktual. Salam jumpa pemirsa aktual, kembali lagi dalam program obrolan aktual terhangat dan terpercaya dalam channel Aktual Forum. Kali ini kita akan membahas isu yang makin hari makin memanas, yaitu soal dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Presiden ke-7 kita. Nah, seperti apa perkembangannya, dan di kepolisian juga sudah masuk ke tahap penyidikan. Dan kali ini kita sudah bersama dengan tokoh yang selama ini begitu konsisten dan komitmen memperjuangkan dan juga membongkar dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Tak lain dan tak bukan adalah pakar telematika dan juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Roy Suryo. Mas Roy, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, Mas ya. Ya, terima kasih sudah diundang di Aktual Forum. Ya. Sama-sama Mas, kita juga mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan diri di channel kita Aktual Forum ini. Dan kita akan membahas nih isu yang masih dan terus akan hangat kayaknya. Sudah dari Maret ini ya, isu sebenarnya ini. meledak. Memang meledaknya semenjak Maret ya. Iya, Maret, semenjak pertengahan Maret itu sahabat saya ya sama-sama kita bertiga ya, RRT. RRT itu Roy Rismond Tifa. Oh, itu ada inisial baru dia. Iya. The Three Musketeers ini. Kemudian Mas Rismond waktu itu mendapatkan berkah kalau menurut saya atau keberuntungan ya, karena bisa datang ke UGM, kemudian datang ke perpustakaan, kemudian menyaksikan sendiri skripsi yang kemudian banyak sekali timbul keanehan. Jadi itu salah satu milestone-nya. Tapi sebenarnya milestone awalnya itu sudah lama banget. Sudah lama ya? Ya, ini semenjak tahun 2013. 2013? Iya sebenarnya isu ini. Karena apa? Jadi sebelum masuk ke sebelum Pilpres presiden itu ya? Sebelum presiden dia Jokowi itu masih gubernur DKI Gubernur Jakarta. DKI, iya. Waktu itu ada diskusi ilmiah di Universitas Islam Indonesia di Jogja, di Jalan Kaliurang kilometer 14. Ada Jokowi, ada kemudian di situ Prof Mahfud MD, ada kemudian Buya Syafi'i Ma'arif. Oh, Buya almarhum ya. Iya almarhum. Dimoderatori oleh presenter senior Rosian Nasilalahi. Oke. Waktu itu Mbak Rosi tanya ke masing-masing pembicara, IP kumulatifnya berapa gitu. Nah, itu iseng diskusi ketika mau mencalonkan presiden tuh bagusnya IP-nya berapa. IP-nya berapa ya. Prof Mahfud dengan tegas dan dengan lantang mengatakan IP saya 3,8. 3,8. Karena itu mungkin IP lanjut ya, bukan S1. Nah, Jokowi ketika ditanya itu entah ini candaan atau memang kebiasaan sifatnya itu yang nyelondoh gitu, nyantai, dia bilang kurang dari 2. Dari kurang situ, dari 2. Ya di situ Mas. Tapi sambil bercanda menyampaikannya. Bercanda tapi susah kita membedakan. Oke. Dia bercanda atau serius itu susah. Karena kan sering banget kan bilang sudah tapi belum. Ya toh belok kiri tapi sen kanan. Ya toh mudik atau pulang kampung. Ya toh ini banyak lah statement-statement kayak gitu tuh dia. Yang membingungkan ya. Iya, udah ada pesanan 6.000 SMK tapi bohong. Ternyata enggak ada. Nah, jadi dari situ itu publik mulai berpikir, kok bisa ya IP di bawah 2 kok bisa lulus? Katanya
UGM. Nah, dari situlah mulai orang mentanyakan, benar nggak ini lulusan UGM? Nah, memang kemudian muncul analisis-analisis dari banyak orang, termasuk yang paling heboh adalah ketika seseorang bernama Bambang Trimulyono yang waktu itu meneruskan penulisannya buku. Dia sempat nulis buku yang pertama, itu Jokowi Undercover. Ya, Jokowi Undercover yang pertama tuh tentang lahirnya Jokowi. Lahirnya Jokowi, langsung dari mana, bapaknya siapa, ibunya aslinya siapa, kampungnya apa, dia masuk atau sebenarnya terlibat golongan apa, itu ada di Jokowi Undercover yang pertama. Tapi buku itu tidak meledak dan maksud gini, tidak membuat konsekuensi hukum bagi Bambang Tri. Jadi aman-aman saja. Aman saja ya. Ya, yang meledak adalah ketika dia nulis buku lagi Undercover yang kedua. Yang kedua, Jokowi, jilid 2. Ya, jilid 2. Yang itu menuliskan tentang bahwa Jokowi itu bukan lulusan UGM. Dari situ awalnya. Ada bukti-buktinya yang dia tulis. Nah, dia kemudian dipermasalahkan level hukum. Tapi lucunya, dan itu juga yang mau diterapkan lagi sekarang. Itu pas Pilpres ya, mau masukin buku itu. 2022. Oh, masih udah ke sini ya? Udah. Okay. 2022. Pak Bambang Tri itu awalnya dipidanakan dengan pasal penistaan agama tadinya. Karena kan sempat dengan Gus Nur, Haji Nur Sugi itu kemudian dia melakukan yang namanya sumpah mubahalah. Saya nggak tahu kenapa namanya sumpah mubahalah kok bisa penistaan agama itu, kita nggak ngerti ya pengadilan kita itu. Jadi dia tiba-tiba kena, tapi akhirnya ketika banding dan ketika kasasi nggak terbukti. Cuman Gus Nur dan Bambang Tri tetap dipidanakan. Waktu itu tuntutan 10 tahun. Tetap kena 6 tahun dan sudah menjalani harusnya 4 tahun, kemudian sudah menjalani sekarang proses PB pembebasan bersyarat, dan Gus Nur sudah bebas, Bambang Tri juga proses. Sudah proses. Ya, artinya apa? Waktu itu pun sebenarnya mereka itu digugat dengan ijazah yang tidak muncul ke permukaan. Ijazahnya berupa fotokopi. Fotokopi terus ya. Dan orang nggak pernah lihat fotokopinya kayak apa. Nah, baru tahun 2022 itu pula ya. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta itu mengundang wartawan salah satu TV nasional, Kompas ya. Kemudian dia menunjukkan ijazahnya, fotokopi tapi kemudian skripsinya. Dari situ sebenarnya, Mas, saya sudah mulai curiga. Itu ada jejak dan nggak saya hapus. Masih ada jejak digital saya. Saya mengatakan ada sesuatu tentang ijazah dan skripsi ini. Cuman karena saya belum pegang bukti aktualnya, bukti fisiknya, saya hanya belum berani menuliskan analisa. Saya bahkan mengatakan kita nggak boleh suudon lah gitu, tapi ada sesuatu sebenarnya. Ada sesuatu ya. Karena itulah yang kemudian ditemukan oleh Bang Respon pada Maret ini. Jadi kalau mau dikatakan loncatnya di sini. Jadi Maret itu Respon Hasiolan Sianipar dan istrinya ke Jogja, ke perpustakaan, dapatlah itu skripsi itu sama dia difoto. Saya pakai handphone tapi. Nah, dari situlah dianalisis oleh Dr. Resmond. Semua isi di hurufnya nggak sesuai, hurufnya terlalu cantik untuk tahun 85. Time News Roman hurufnya terlalu terlalu modern. Terlalu modern ya. Modern. Tapi tidak mencerminkan di tahun 85-an. Tapi sebetulnya Desember tahun 2024 artinya beberapa bulan sebelum Maret itu, artinya 4 bulan sebelumnya, ada organisasi namanya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ya, itu melaporkan tuduhan ijazah palsu. Sudah ada organisasi laporkan di Bareskrim, di Mabespori. Cuman tidak ada respon. Ya, dilaporkan terus sempat ditolak, suruh membuat laporan baru, muter-muter, akhirnya diterima sebagai Dumas, pengaduan masyarakat. Dumas ini sama saja sebenarnya ya nggak diapa-apain. Karena nggak ada kemajuannya sama sekali sampai dengan respon ini. Ketika respon mengeluarkan ini jadi meledak, jadi bukti baru. Dan memang ketika Bang Respon itu mengeluarkan statement itu, saya pun mendukung karena saya pernah melakukan itu dulu. Cuman karena tidak disetujui oleh UGM, saya pernah sebenarnya datang ke UGM pengen lihat. Tapi nggak boleh waktu itu. Entah mungkin wajah alasannya? Saya sudah alasannya ini orang penting, presiden, skripsinya disimpan di tempat yang khusus, direktorat gitu. Wah, pokoknya, tapi karena mungkin ya saya tahu diri lah, karena mungkin mereka tahu wajah saya, jadi dianggap wah ini nanti akan viral ini pasti. Beda nasibnya dengan Bang Respon. Karena dia waktu itu belum dikenal sama sekali. 15 Maret dia ke sana dan
dia kemudian membuat satu statement yang luar biasa waktu itu yang mengatakan betul. sekian ribu triliun persen palsu gitu ya. Betul. Ya, kan? Lebih meyakinkan lagi ya meyakinkan malah. lagi. Iya. Dari situlah kemudian muncul ide dari TPUA untuk melihat ke UGM dan ke Solo. Ke Solo itu ya. Nah, ketika lihat ke UGM itu, saya sebagai lulusan UGM asli, Iya. Dr. Tifa juga lulusan UGM asli, Alumni S1, lah ya, alumni resmi, semua, iya. Dr. Resmond juga. Resmond juga ya. Kita tergerak, yuk kita coba aja deh ikut ke Jogja mumpung ada waktu. Meskipun kita belum pernah janjian lagi gitu. Jadi hari itu, jadi artinya kita tiba-tiba datang ke Jogja, pakai kendaraan sendiri-sendiri, dan kita ketemu langsung koordinasi di Jogja. Itu. Jadi dari situlah sebenarnya meledaknya dari sana. Betul. Dan mungkin Mas Roy dukungan sekarang ini publik nih ya, ketika ini naik ke penyidikan ya, Mas Roy dan teman TS ini RRT ini mau jadi tersangka, justru dukungan banyak nih. Dari siapa aja nih Mas dukungan ini? Jadi sebenarnya kami berterima kasih sekali ya. Mulai dari lawyer yang sangat luar biasa. Ya. Lawyer itu kalau yang resmi berapa orang yang sudah? Gini, jadi artinya kami itu memiliki tim induk. Tim induk itu di bawah Pak Samad dan juga di bawah Pak Petrus Celestinus untuk koordinator litigasi dan Pak Ahmad Kosinudin sebagai koordinator non litigasi. Itu kalau kita buka, kita sempat membuka untuk siapa yang mau membantu. Mungkin kalau list itu dibuka, mungkin 500 atau 1000 saja ada. Karena waktu itu hari pertama dibuka aja udah banyak sekali ya yang dukungan yang ada. Yang di atas 100 waktu itu. Hanya saja memang kemudian tim ini ya kita aja lah. Toh nanti juga yang prakteknya benar-benar bisa membela kan nggak banyak. Yang benar-benar beracara kan juga nggak banyak. Betul. Akhirnya udah kita berjalan dengan tim kecil yang sekarang selalu ada dan orang-orangnya seperti yang sebagaimana sering kita lihat kalau di media gitu mewakili kami gitu ya. Ada banyak ada Pak Cucu, ada Pak Katiri, ada Pak Herman Kadir, ada juga kemudian Pak Azam kan, banyak lah gitu. Meskipun dalam tim itu sebenarnya ada juga nama-nama mantan menteri, mantan purnawirawan TNI itu juga ada. Pak Abraham Samad juga masuk ya? Masuk. Sebagai tadi apa? Ya sebagai tim juga ya. Gitu. Cuman lucunya jadi dukungan moral ini luar biasa. Lucunya kan beliau dilaporkan juga gitu. Nah selain itu dari masyarakat ini yang luar biasa. Masyarakat dari mana aja nih? Terus terang terima kasih sekali ya. Satu dari para purnawirawan. Jadi kami saling sinergi dengan purnawirawan kita support, tapi purnawirawan juga mendukung kami. Dan itu dibuktikan juga terakhir kemarin dengan ketika Pak Samsu Jalal dan juga kemudian Pak Narko, Pak Narko kemudian kemarin ada juga Pak Dayat ya, itu kemudian kan rawuh pada saat deklarasi di Gedung Juang di 45. Dan itu banyak sekali sampai nggak cukup tempatnya. Itu deklarasi untuk deklarasi apa namanya untuk itu terus memperjuangkan untuk terus mendesak polisi juga harus objektif. Objektif, betul. Yang terbaru ini kan sangat menyesalkan. Kalau dulu kami ini dipanggil, panggilan nggak datang langsung disebut mangkir, langsung terbit panggilan kedua. Cepat gitu. Padahal waktu itu sebenarnya sifatnya belum panggilan, masih undangan ya. Undangan pertama nggak datang, langsung undangan kedua, langsung lagi. Bahkan ada yang 3 orang, satu orang dikirimin 3 kali, hanya gara-gara yang pertama itu mungkin nggak masuk atau nggak diterima. Gitu. Nah kemarin kan aneh, Jokowi itu kan sebagai saksi pelapor. Kalau saksi pelapor orang yang paling niat untuk melaporkan. Nggak datang. Dan alasannya nggak bisa meninggalkan luar kota karena masih pemulihan. Nggak bisa meninggalkan luar kota atau nggak bisa meninggalkan rumah atau nggak bisa meninggalkan wilayah itu sebenarnya masalah jarak saja. Ya, prakteknya sebenarnya dia bisa datang di acaranya Kongres PSI. Semangat sambil teriak-teriak. Pidato keras ya. Dan dia diperiksa di Polresta Surakarta. Di ruangan khusus yang namanya Polresta Surakarta Lounge. Mewah banget itu ruangan itu. Ini kan dia benar-benar menabrak nalar kita, benar-benar menabrak opini masyarakat yang mengatakan dia itu sangat diistimewakan. Dia nggak datang aja diparani, disowani, ya kan gitu. Dan tidak diumumkan sebagai mangkir. Harusnya kan diumumkan dulu mangkir, terus dipanggil kapan bisa datang. Gitu. Ini nggak diumumkan ya? Nggak diumumkan, tiba-tiba dia datang ke Polresta Solo, diperiksa di Mapolresta Solo. Jadi banyak bumbu-bumbu yang kurang sedap
di luar ratusan Proses itu ya. organisasi maupun orang-orang yang mensupport kami. Betul ya. banyak. Jadi masyarakat juga sudah dukungan udah luar Banyak, biasa ya. banyak Sudah masyarakat ya. baik yang berlabel keagamaan maupun Keagamaan, tidak, ya. iya. Karena memang banyak juga yang berlabel keagamaan. Mas Roy, Ya. ini juga Mas Roy menyatakan udah punya ijazah para alumni UGM nih. Ya. Nah itu sudah berapa banyak ini Gini, ijazah yang berikan? jadi ceritanya begini, ini sebenarnya saya menjawab dan men-challenge ya. Oke. Karena selama ini kan saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa itu katakan, itu kan hanya meriksa fotokopi atau meriksa hasil dari website atau dari sumber kami, nggak punya sumber. Jangan salah. Iya. Kami sekarang punya sumber yang apa istilahnya itu evidence-nya itu benar yang primary ya, yang primer. Karena kami sempat pegang sendiri Ijazah. bukan ijazah. Bukan fotokopi, Bukan ijazah, tapi skripsi. Kalau ijazah saya berani jamin tidak ada orang yang pernah lihat. Oke. Nggak ada. Ayo berani sumpah wah gitu. Orang-orang yang katanya pernah melihat ijazah itu, ya. Iya. Kalau memang pernah melihat tunjukkan loh buktinya. Iya. Gitu loh. Dia kan nggak pernah mau menunjukkan. Iya, iya. Nah, saya sudah melihat, saya Dr. Resmond, Dr. Tifa itu melihat adalah skripsi yang katanya itu skripsinya Joko. Banyak sekali kesalahan di situ udah. Wah, itu udah luar biasa. Mulai dari hurufnya yang tidak bersesuaian, masih ada huruf ketik lawas dipadukan dengan ketikan baru dengan kertas yang beda. Jadi yang baru itu kertasnya putih, mulus. Kalau yang lama ini kertasnya di belakang, sangat-sangat tidak mewadai gitu loh untuk sebuah kerajaan atau untuk sebuah sangat tidak memadai untuk sebuah bukti gitu loh. Buktinya ya, Iya. bahwa itu skripsi yang sama dengan ini ya. Bukti bahwa itu skripsi yang. Tadi yang para alumni itu, itu kalau para alumni itu bukan skripsi, tapi itu ijazah malah. Ijazah. Dan ijazah itu yang penting adalah tahunnya sama dengan kelulusannya Jokowi. Tahun 85 kan ya. Jadi ada yang ijazah milik kakak angkatan kami yang 78, ada 79, ada 80, tapi mereka lulusnya adalah sama. Tahun 85. Bahwa 85 itu ada 3 kali kelulusan, ada 3 batch ya. 3 batch. 3 angkatan ya. lulus ya. 85 awal, Agustus 85 dan November. Akhir tahun ya. Nah, Jokowi ini disebut-sebut ijazahnya November 85. Akhir tahun 85. Ya. Itu kita dapat perbandingan dan itu alhamdulillah. Gimana tuh Mas? Bentuk ijazahnya sebenarnya luar biasa canggih. Luar biasa canggih. Sudah bagus dicetakannya, sudah ada emboss, sudah ada cap merah, sudah ada itu kayak hologram gitu ya. Kemudian sebenarnya belum hologram banget ya, tapi artinya sudah ada penandanya. Ada benang pengamannya gitu. Jadi artinya adalah ijazah itu kalau asli bentuknya kayak gitu itu. Selama ini yang disebut-sebut ijazahnya Jokowi, baik itu ditampilkan secara resmi oleh Dirtipidum berupa fotokopi yang nggak kelihatan itu, maupun yang diunggah oleh si Dian Candi Utama, itu semuanya tidak menunjukkan ijazah yang asli. Makanya saya waktu itu langsung mengatakan 99,9% ini palsu. Ya. Jadi artinya ya kasus ini kalau kita siap nggak siap ya kurang harus siap. Ya. Dan Mas Roy sudah siap untuk membuktikan nanti di pengadilan atau di apa? Nah ini sebenarnya curangnya begini. Apa nih? Forum yang untuk membuktikan di pengadilan itu sebenarnya adalah forum yang dihentikan oleh Bareskrim. Kan ada pelaporan TPUA ke Bareskrim yang akan mengundang saya, Dr. Tifa dan Dr. Resmond sebagai ahli. Ya. Jadi sebenarnya kalau forum itu akan menguji ijazahnya, ijazahnya diuji benar di depan umum. Kalau yang di Polda Metro Jaya ini akal-akalan. Jadi Polda Metro Jaya itu hanya akan mengambil statement sebagian dari hasil di Polri itu. Mereka mungkin mengatakan kalau sudah final bahwa asli gitu ya atau identik gitu ya. Padahal enggak gitu. Jadi berarti, artinya ini ada kekuasaan yang kemudian dipaksakan untuk menghasilkan sebuah pasal peradilan. Iya. Dan Mas Roy dan kawan-kawan ini dijerat dengan pasal penghasutan, banyak banget, pencemaran nama baik. Jadi kalau Jokowi sendiri, pasal ini? Kalau Jokowi sendiri itu pasalnya 310, 311. Oke. Ya, pencemaran nama baik, kemudian juga fitnah. Kemudian ada di laporan Jokowi pasal 27A. Pencemaran nama baik juga tapi melalui medsos. Ya. Nah, yang menarik ada pasal yang kemudian mau sangkutkan kami itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. ITE ya. Itu tidak cocok pasal itu. Saya itu pembentuk undang-undang Masih ITE. yang ikut merumuskan kan ya waktu dan itu. kami mengawasi waktu itu selama 10 tahun. 32 35 itu kalau ada. Nah, seperti si Dian Candi ini. Dia posting gambar,
kemudian gambarnya itu atau foto itu tidak sesuai aslinya, kan dia nggak sesuai, dia agak miring gitu ngambilnya. Dan tanpa izin. Kalau Dian Sandi katanya pernah sowan ke Jokowi untuk minta izin, ya mohon maaf, ya itu tidak akan menghapuskan anunya sebenarnya. Pelanggaran. Iya, karena yang dia lakukan itu kan satu dia nggak minta izin, kedua tidak sesuai aslinya. Dia baru minta izin ketemu Jokowi itu beberapa hari kemudian. Setelah mengunggah itu ya. Dan mau bisa. Jokowi ngasih maaf, mau tidak. Hukumnya harusnya tetap jalan. Tetap jalan. Karena ya, itu bukan delik aduan. Betul. Itu delik umum, delik pidana umum yang orang itu kemudian di situ gitu. Harusnya kena ya Pak itu. Dian Sandi harusnya kena. Harusnya iya. kena. Dan dia kena di pasal 32 atau 35. Iya. Berarti tuntutan ke Mas Roy ini sama sekali nggak ada dasarnya yang makanya kalau sekedar pencemaran nama baik, sekedar fitnah ya nanti buktikan dulu. Dan yang penting gini, perkara di Polda itu seharusnya, selogisnya, senalarnya atau sewarasnya tidak boleh jalan kalau ijazahnya belum dipastikan dulu asli atau palsu kan. Lah kalau ijazahnya palsu berarti tuduhan itu gugur semuanya karena kami nggak mencemarkan, kami nggak merugikan. Tapi kalau ijazah itu katanya beredar itu ternyata memang asli ya, asli dalam tanda kutip gitu, ya. Nah, kan kita juga mau menyampaikan apa adanya. Kalau memang benar ya kita katakan benar. Kita kalau terima enggak, ya. Iya, namanya statement ilmu pengetahuan. Statement ilmu pengetahuan itu harus bisa di-challenge, bisa ditantang lagi. Bisa ditantang ya. Iya. Jadi tidak ada dasar sama sekali ya ininya. Ya mungkin mereka cari-cari dasaran sendiri. Nah Mas Roy, kemarin juga kita ada dari Profesor Sofyan Effendi nih. Profesor tiba-tiba juga memberikan statement yang mengguncang lah ya. Menyatakan bahwa Pak Jokowi malah bukan alumni. Ini gimana? Gini, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prof. Sofyan Effendi itu merupakan sebuah, insya Allah itu sebuah fakta kebenaran. Kenapa saya bilang fakta? Prof. Sofyan itu konsisten, tidak pernah berubah semenjak beberapa tahun terakhir. Artinya cerita dari Prof. Sofyan Effendi itu mantan rektor UGM tahun 2003 sampai dengan 2007 itu sudah kita dengar berkali-kali. Dan di kalangan UGM internal semua orang tahu itu dan ceritanya memang begitu. Memang begitu, nggak berubah. Nah hanya saja kemarin mungkin Prof. Sofyan, saya terakhir mendengar statement Prof. Sofyan itu pada bulan Desember tahun lalu. Oh 2004 habis acara Niti Laku kita sempat ngobrol. Dan waktu itu 2024 itu Prof. Sofyan pun sebenarnya sudah mau cerita, tapi mungkin tunggu momentum. Hanya saja lagi-lagi Bang Rismon yang dengan teman-teman dari salah satu podcast sempat menemui dan keberuntungan menemui Prof. Sofyan gitu. Untuk memastikan itu gitu. Nah, dan kemudian Prof. Sofyan cerita itu direkam. Tahu beliau ketika dipasangin mikrofon gini, kemudian di setting, kemudian salah satu kamera on dan itu live dengan Kalimantan, Prof. Sofyan, mahasiswaku gitu ya. Jadi sadar betul direkam. Memang kemudian ini sempat membuat heboh karena kan statement di videonya Prof. Sofyan yang pertama yang asli itu kan luar biasa. Jokowi tidak pernah lulus. Kemudian skripsinya minjem dari pidatonya. Waduh, ini parah. Silakan Mas diminum. Nah, jadi itulah yang membuat guncangan besar. Betul. Ya, di UGM. Dan kalau ini sih saya sebenarnya malah justru menyayangkan. Kenapa UGM jadi seperti ini? Saya tuh cinta betul pada UGM. S1 saya komunikasi. S1 di UGM, S2-nya juga di UGM, S3 saya hanya di UNC. Betul. Tapi artinya nggak rela kita, alma mater kita, kampus biru itu dibuat begini. Betul. Jadi artinya ketika kemudian ada Profesor Sofyan mendadak, kita kembali ke Prof. Sofyan, mendadak dikabarkan harus menandatangani sebuah surat. Betul. Itu saya kaget banget. Bahasanya jelas bukan bahasanya beliau sendiri yang ngetik, karena itu juga konon itu juga bukan dari beliau ya. Jadi itu naskah itu sudah disiapkan. Kemudian sudah disiapkan. Sudah. Yang menyiapkan siapa? Nah, itulah. Aduh, iya. Itulah. Ya tiba-tiba kok berubah ya dalam waktu sehari itu ya. Beliau tinggal tanda tangan dan tanda tangannya pun berbeda. Sebenarnya. Prof. Sofyan itu saya kenal betul juga. Karena kebetulan ijazah S2 saya yang magister kesehatan perilaku dan promosi itu tanda tangan Prof. Sofyan Effendi. Dari situ saya bandingkan. Ini aja. Ini persis tanda tangannya Pak
yang disebut-sebut dosen pembimbingnya Jokowi, ya. Pak Kasmujo. Ya, yang diakui sekarang. Oh, yang diakui Pak Kasmuji dulu disebut, sekarang diralat. Oh, diralat ya. Enggak, sebenarnya dia nggak pernah meralat loh. Sorry, bukan diralat. Dia nggak pernah meralat, tahu-tahu pokoknya ngomong beda aja. Oh iya, beda aja. Ya, kalau pernah meralat mending mengakui kesalahan. Ini dia tuh nggak pernah mengakui kesalahan. Iya. Nah, jadi artinya adalah ketika tanda tangan dari Prof. Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu menandatangani di lembar pengesahan yang disisipkan, yang kertasnya baru, ketikanya baru itu, ya. putrinya Prof. Ahmad Sumitro yang ada di Australia, namanya Aida Greenberry, itu protes. Itu nama ayahku bukan seperti itu. Nama ayahnya itu Profesor. Itu protes langsung ke UGM atau ke dia ini? Nggak, di Twitter. Medsosnya. Di medsosnya. Ya. Oh iya. Nah, karena dia pikir praktis saja. Iya. Jadi ada 2 poin dia mengatakan Mbak Aida itu. Satu, nama ayahnya bukan Soe Mitro, tapi Su Mitro. Pakai U. Nah. Bukan OE. Bukan OE, padahal banyak yang menuliskannya pakai OE. Oh iya. Tuh. Yang kedua adalah dia juga menyampaikan tanda tangan ayahku. Tidak seperti itu. Diprotes juga tanda tangannya. Salah juga ya. Salah juga. Jadi ini mirip, tanda tangan ini mirip dengan tanda tangannya Prof. Sofyan Effendi. Meskipun Prof. Sofyan Effendi ngaku itu tanda tangannya, tapi kalau itu nanti di lab forensik, pasti akan benar atau enggak? Iya, Ya. belum tentu tanda tangannya juga. yang di posting terakhir itu benar. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini kami di Jogja, tokoh-tokoh itu juga menyampaikan dukungan kepada Prof. Sofyan Effendi. Ya, ada Pak. Karena Ya. mungkin kita menilainya ini Pak Prof ini mendapat tekanan ya. Iya. Tapi kan juga meskipun tekanan, beliau punya cara untuk menunjukkan bahwa ya sebenarnya itu tidak salah-salah amat gitu loh. Iya. Nah, hanya saya nggak siap ketika itu oknum ya. BPN, oknum untuk kemudian menyodorkan itu, ya kemudian dia harus tanda tangan. Oke. Mas Roy, sekarang kita lihat misalnya Pak Jokowi pernah mengeluarkan statement bahwa isu ijazah ini terus muncul, kemudian juga dikaitkan dengan pemakzulan Mas Gibran. Dia bilang ini ada skenario besar untuk mendowngrade elektabilitas dan kredibilitas Pak Jokowi. Menurut Mas Roy gimana? Emang elektabilitas dan stabilitasnya harus di-downgrade? Nggak usah di-downgrade, ngedown sendiri dia. Sedang ngedown sendiri ya? Iya, sebenarnya dengan kelakuan-kelakuannya gitu ya. Mulai dari OCC RP itu secara internasional, terus hal-hal yang tidak pernah bisa diwujudkan banyak banget ya. Gitu. Tapi benar, ini kembali ke saya. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, tidak punya pretensi politik sedikit pun, apapun enggak. Kami sudah bukan, terutama saya sudah bukan lagi orang politik. Orang politik. Udah keluar dari Demokrat sudah 5 tahun yang lalu saya keluar resmi ya. Dan itu Dr. Tifa juga profesional sebagai profesional dokter ya. Dr. Resman apalagi belum pernah bersentuhan apa. Jadi tidak ada. Kalau saja kami itu terlihat cukup aktif, ya kami awalnya kan diambil sebagai ahli ya gitu oleh TPUA. Kemudian dalam kasus ijazah ya. Kemudian kalau dihubung ketika purnawirawan saya ada juga. Loh iya. Surat purnawirawan untuk pemakzulan Gibran itu kan ada 4 poin awalnya. Ya. Poin yang pertama adalah keputusan MK yang itu melanggar. Dan kedua soal kapabilitas dan kompatibilitasnya dia. Ya, jadi dia kelihatan nggak perform sama sekali ya. Ketiga soal FUFA. Ini. Itu nanti kan saya sama Mas Roy lagi nih. Iya, itu kan sudah saya pastikan 99,9% dia. Sudah link, sudah match itu ya. Sudah antara nomor handphonenya, kemudian akun-akun sosial medianya, kemudian gambaran besar akses dia. Betul. Dan sampai dengan beberapa yang dia salah tulis gitu ya. Kemudian itu menunjukkan persamaan itu. Itu sudah clear 99,9%. FUFA itu ada dia. Milik Gibran. Ya, meskipun ya masih ada orang-orang yang fanatik itu masih ada. Biasalah kayak gitu. Betul. Itu. Jadi artinya semua itu udah jelas ya. Jadi tidak bisa lagi dikatakan kami ini ngikut-ngikut agenda politik. Enggak. Betul. Di purnawirawan saya juga diundang selaku narasumber. Jadi artinya Mas Roy dan kawan-kawan ini tidak ada orang di belakangnya, orang besar atau kepentingan justru yang apalagi bohir. Apalagi bohir. 2 orang yang pernah nuduh kami ada bohir. Satu namanya Ali Muchtar Ngabalin. Di suatu live TV pernah saya tantang. Ayo Pak Ali, buktikan. Kalau Anda berani, mari kita sama-sama buktikan di bawah Al-Quran.
Siapa yang mau? Enggak berani muter-muter. Orang kedua namanya Sylvester Matutina. Oh iya. Itu juga, pernah. Ayo buktikan di bawah Alkitab. Saya akan bukti di bawah Al-Quran. Siapa yang bohong? Saya atau Anda? Buktikan Muter-muter kalau ada bohir ya, ada begitu. backing. Jadi tidak ada sama sekali ya. Iya. Kami ini berangkat dengan kemampuan dan maksimal yang dari kami sendiri. Ya kalau sering bolak-balik gitu ya. Yang nggak ada kasus ini saya juga sering bolak-balik Jogja Jakarta, rumah saya Jogja. Jadi artinya sih tuduhan-tuduhan itu sangat-sangat konyol ya. Sangat-sangat mudah terpatahkan dan bahkan beberapa kemarin kan ada klarifikasi pemanggilan di Polda Metro. Bahkan sampai dengan tanggal lokus tempusnya ya, tempus tanggalnya itu dan lokus yang tempatnya. Itu pun ketika itu dituduhkan saya nggak ada di situ. Tidak juga ada kata saya yang disebut di situ. Jadi sebenarnya kan sudah jelas banget. Juga ya, nggak ada lokus. Iya, nggak lengkap ya. Iya, jadi mereka berubah-ubah terus soal lokus dan tempusnya. Jadi aneh kalau gitu kan. Aneh ya, jadi aneh. ya. Ya memang ini dipaksakan. Betul. Supaya dia bisa mengadili kami gitu. Itu kan dia jahat kalau menurut saya udah levelnya. Tapi dengan proses dan segala dukungan, kemudian juga bukti-bukti yang disiapkan Mas Roy nanti ini akan jalan terus ya. Harus. Dan kita juga berterima kasih sekali lagi dukungan nggak hanya di Jakarta. Betul. Kami 2 kali sudah mengadakan acara di Gedung Juang ya. Kemudian sempat juga dukungan datang ketika kita ada di acara lain termasuk juga di TV. Banyak kalau soal Japri atau WA yang langsung itu banyak banget mereka mostly mereka menyatakan dukungan terus ya. Terus dukungan juga di Bandung. Saya pernah hadir juga ke dalam deklarasi para warga dan masyarakat Pasundan dan warga kepolisian purnawirawan yang ada di sana. Ya, kemudian Jogja sendiri. Jogja bahkan tokoh-tokoh sentral sudah mulai mendukung kami. Ya. Mas nih yang terakhir mungkin soal isu pemakzulan Mas Gibran nih. Ini kan semua para purnawirawan itu sudah mengirimkan surat ya, kemudian juga di situ ada soal ya perbuatan tercela yaitu akun Pupu Fafa itu. Kalaupun Mas dipanggil misalnya oleh DPR nanti untuk menjelaskan itu gimana? Sangat siap. Dan bahkan begini, saya tambahkan waktu itu ke senior-senior kita di purnawirawan. Di akun beliau itu menuliskan itu akan ada 4 sebabnya. Tadi sudah saya sebutkan. 1 soal MKMK, kedua soal kemampuan, 3 soal FUFAFA, 4 soal korupsi. Yang korupsi itu dilaporkan oleh Kang Ubed ya, Ubaidillah Badrun. Meskipun KPK juga sampai dengan saat ini nggak berani maju. Padahal jelas betul itu. Anunya ada, linknya ada. Saya juga memberikan banyak data ke situ termasuk soal keluarga ya, soal keluarga yang kemudian difasilitasi. Ada waktu itu adiknya Gibran yang naik pesawat nebeng betul. Kayak gitu kok nebeng itu jelas miliknya Gang Y, jelas miliknya C Limited ya gitu. Dugaan gratifikasi sebenarnya itu banget ya. Gibran juga pernah dapat gratifikasi ketika wali kota dia menyelenggarakan sebelum pilihan wali kota dia menyelenggarakan hanya main-main gamer online saja hadiahnya mobil. Bagi orang Solo kan ya hebat banget lah mobil itu ya. Terus itu yang menarik adalah kalau itu sempat disoal, wah itu kan semua terjadi sebelumnya, ya kan? Dan sudah putus. FUFAFA juga belum dibuktikan. Ayo dibuktikan. Tapi yang paling menarik, kejadian beberapa bulan terakhir ini sudah jadi wakil presiden. Dia kan tetap punya akun tuh si Gibran itu, Gibran Rakabuming. Memfollow akun situs judi online. Ada 3 lagi. 3 situs yang di-follow oleh akun itu ya? Iya, dari IG dia tuh memfollow itu. Dan itu sudah dijawab resmi oleh Setwapres. Tapi jawabannya ini yang konyol banget. Apa itu Mas? Sudah unfollow kok sekarang. Sudah unfollow. Itu sama saja orang mencuri. Kemudian ketahuan. Sudah saya kembalikan. Kembalikan lagi. Karena ketahuan. Coba kalau nggak ketahuan ya. Lanjut ya. Iya, jadi ini sebenarnya sudah benar-benar memalukan. Dan dia nggak bisa ngelak karena itu akun dia resmi bukan kayak FUFAFA. Jadi jejak digitalnya bisa kita lihat. Iya, meskipun ya pembelaan lagu dari orang-orang di seputarnya kan. Itu kan Mas Gibran nggak ngerti kalau itu akun situs judi online kan itu berubah-ubah. Namanya orang di medsos itu ya konsekuensinya berani buka akun, ya berani baca, berani dikritik, berani diapa-apain. Namanya juga sosial media. Tapi kan di DPR nih sekarang tidak dibacakan dan itulah yang saya heran ya. DPR nih maunya gimana sih gitu. Katanya wakil rakyat.
580 anggota DPR sekarang itu harus berani sebenarnya melakukan sikap itu, ya kan gitu. Tapi saya juga mendorong salah satu partai yang konon mau oposisi tapi maju mundur juga, PDI Perjuangan. Ayo, ini saatnya tegas ya. Betul. Kalau tegas dan kemudian nanti mungkin ada ketua-ketua dukungan yang lain partai yang lain, kan itu bagus banget gitu. Betul. Karena ya memang masa sih terus terang aja negara kita Indonesia yang sangat hebat dan berusia 80 tahun sekarang ini Agustus besok itu memiliki kualifikasi wapres yang kayak gitu. Betul. Itu kan banget yang enggak mau. Dan kalau orang mengatakan dia itu kan pilihannya dulu itu. Ya kan nggak bisa dilepaskan dari adanya money politik, adanya bansos, adanya apa gitu yang kan. Demikian luar biasa gitu. ya. Dan memang kalau itu kan 50-50. Sebagian orang memang pengen Pak Prabowo. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan Prabowo. Begitu wakilnya itu dapatnya kok itu. Gitu. Betul. Dan secara perform juga ya selama jadi wapres juga. Mana perform yang paling bagus? Nggak ada sama sekali. Ada yang membagikan susu Mas, terus makanya bikin itu, video itu dia. Kan bukan tugas wapres. Bagi susu, bagi skincare. Anak sekarang kok malah suruh pakai skincare, suruh melambai dari kecil. Ya. Kemudian ngancam motong rambut kalau enggak. Itu kan bukan statement kenegarawanan. Ya. Dan akhirnya saya melihat Pak Prabowo menempatkan dia tidak di tempat-tempat yang strategis ya. Kemarin udah betul kalau dia suruh tugas di Papua itu. Udah ke Papua aja. Gitu. Sekarang katanya mau menawar mau di IKN. Ya memang kalau IKN itu kan cuman kalau menurut saya IKN aja sebenarnya sudah harus tarik ulang kok itu. Siapa sih nggak penting gitu. Pemborosan uang negara yang luar biasa besar dan nggak worth it. Sekali lagi IKN itu nggak worth it sama sekali. Oke. Iya. Baik Mas Roy. Tak terasa nih obrolan kita sudah sampai. Mungkin ada statement terakhir nih Mas Roy. Silakan Mas. Kalau statement saya begini ya. Terima kasih atas undangannya. Saya mungkin berkata begini ya. Apa yang kami perjuangkan ya RRT ini ya Roy Respontiva itu semata-mata hanya statement ilmu pengetahuan dan ini kejujuran, poinnya kejujuran dan kita selalu mengatakan yang sebenar-benarnya, bukan sekedar omong dan itu saya wujudkan. Jadi kita tuh tidak sekedar ini kalimat legend dari orang yang kita lawan. Jadi kita itu ngomong jujur, bukan sekedar talk the talk, petok. Ini apa? We walk the talk, not only talk the talk. Luar biasa. Buktikan itu, dan insya Allah kami tetap berjuang, kalaupun akhirnya terkalahkan atau dikalahkan oleh karena hukum rimba. Betul. Ya, insya Allah yang namanya kebenaran dan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah salah, tidak pernah tidur. Oke. Itu, Mas. Makasih banyak Mas Roy atas kehadirannya dan penjelasannya. Berjuang terus, mudah-mudahan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Amin. Makasih banyak Mas Roy. Terima kasih forum. Oke. Demikian tadi obrolan kita dengan pakar telematika dan yang membongkar ijazah ini Mas Roy Suryo. Jangan lupa subscribe, like dan komen di channel Aktual Forum. Sampai jumpa. Obrolan aktual.